Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Fiali Harahap SEM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Sosubdik Universitas Haji Sumatera Utara dengan NIDN 0120079401, di mana pengalaman pendidikan saya adalah sebagai berikut. Saya menyelesaikan S1 pada tahun 2017 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya menyelesaikan S2 pada tahun 2019 di Prodi Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Bisnis Waralaba. Mata kuliah ini ada mata kuliah dasar pada mahasiswa program studi manajemen yang diambil pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode MNJ 4509. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan konsep dasar dan juga ruang lingkup dari manajemen bisnis waralaba. Adapun capaian pembelajaran saya pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah mengenai bisnis waralaba. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai definisi waralaba. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan menurut pendapat ahli. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari waralaba. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai tipe-tipe dari waralaba. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan istilah-istilah dalam waralaba. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai hukum-hukum dalam waralaba. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai asas-asas perjanjian franchise. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai strategi dalam memilih bisnis waralaba. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami menjelaskan mengenai langkah pengembangan usaha waralaba. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan keuntungan dan kerugian bisnis waralaba. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai sistem usaha franchise. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengembangan produk. Pada perkuliahan ada beberapa bahan kajian yang diajarkan dalam satu semester, yaitu yang pertama, sejarah singkat waralaba. Yang kedua, pengertian waralaba. Yang ketiga, menurut pendapat ahli. Yang keempat, jenis-jenis waralaba. Yang kelima, tipe-tipe waralaba. Yang keenam, istilah-istilah dalam waralaba. Yang ketujuh, hukum waralaba.
Yang kedelapan, asas-asas franchise. Yang kesembilan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Yang ke-10, strategi memilih waralaba. Yang ke-11, langkah mengembangkan usaha. Yang ke-12, keuntungan dan kerugian waralaba. Yang ke-13, sistem usaha franchise. Dan yang ke-14, pengembangan produk waralaba. Untuk mendukung materi-materi tersebut, selama perkuliahan saya menggunakan beberapa buku teks dan juga jurnal sebagai sumber referensi. Beberapa buku utama yang saya gunakan adalah yang pertama mengenai bisnis waralaba, Muhammad Irfan Arif dan Rila Anggreni. Dalam persiapan pembelajaran, saya menyiapkan RPS dan kontrak perkuliahan yang saya share ke mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui arah pembelajaran dan tujuan pembelajaran mata kuliah yang akan saya ajarkan. Prinsip-prinsip pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian. Di kelas materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Yang kedua adalah interaction ataupun interaksi. Interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa di kelas akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan juga aktif. Yang ketiga adalah assessment ataupun penilaian. Pada penilaian saya melakukan penilaian secara objektif, di mana penilaian diambil berdasarkan penilaian nilai kuis ataupun tugas kelompok dengan bobot 20%, penilaian UTS dengan bobot 30%, dan penilaian UAS dengan bobot 20%. Ketiganya akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen bisnis waralaba. Selanjutnya untuk video real teaching di kelas kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada hari ini sudah pada hadir ya, adik-adik. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan kita, langkah baiknya kita membacakan doa ya, supaya diberikan keberkahan dalam materi pembelajaran kita. Mungkin bisa dipimpin oleh sama komtingnya sebagai pemimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan perkuliahan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, langkah baiknya dulu kita absen ya. Iya, Pak. Saya tahu kehadiran mahasiswa pada hari ini. Yang pertama Alfiani Oktaviani Rashid. Baik, setelah kita absensi ya perkuliahan kita pada hari ini, sebelum kita memasuki materi perkuliahan kita pada hari ini, saya pengen bertanya lah mengenai tentang materi-materi minggu semalam, ya kan, perkuliahan kita semalam mengenai tentang pengertian waralaba. Adakah kira-kira dari sini atau adik-adik lah yang masih paham atau masih ingat mengenai tentang pengertian dari waralaba tersebut? Oke. Waralaba merupakan sebuah perjanjian metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Oke, baik, bagus. Ada lagi yang lain untuk membantu supaya lebih lengkap lagi, Mbak? Pengertian waralaba yaitu perikatan di mana salah satu pihak diberikan suatu hak ataupun memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang
Oke, baik. Kasih tepuk tangan lah dan semua. Karena tadi udah kita bahas tentang materi sebelumnya dan saya anggap sudah memahami ya semua mengenai tentang kerjaan waralaba. Jadi pada hari ini kita kembali lagi ya melanjutkan materi kita mengenai tentang manajemen bisnis waralaba. Jadi pada slide ini kita mencoba membahas ya kan yang ada di sini namanya mengenai tentang franchisor dan franchise kan. Karena kenapa kita perlu ya kan memahami dari arti ya franchisor dan franchise tersebut, karena nanti untuk slide-slide selanjutnya kita banyak melihat ya kan, banyak mendengar juga bahasa franchisor, franchise ya kan. Jadi kalau nggak kita pahami dulu apa arti dari franchise dan franchisor tersebut, takutnya bingung membedakan pengertian-pengertian yang bakal kita bahas ya kan. Yang pertama di sini kita membahas franchisor dulu ya. Nah, franchisor di sini artinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin dan hak menjual bagi bisnisnya, termasuk merek dagang, produk, dan sistem operasional yang telah dikembangkan. Nah, jadi mungkin maksud dari franchisor ini adalah memiliki tanggung jawab, ya kan? Dia memberikan izin, ya kan? Memberikan izin, dia memberikan merek dagangnya diberikan kepada orang lain untuk bekerja sama, ya kan? Ibaratnya dialah yang memiliki usaha tersebut, ya kan? Sedangkan si franchise adalah individu atau entitas yang menerima hak menjual dari pemilik bisnis waralaba setelah mendapatkan persetujuan. Mereka menggunakan hak ini untuk meningkatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Jadi dianggap franchise ini adalah orang yang menerima, ya kan? Orang yang menerima waralaba tersebut, orang yang semacam menggunakan kerjasama, ya kan? Menggunakan kerjasama pada produk-produk ataupun usaha-usaha yang sudah terkenal. Inilah namanya franchisor. Jadi mereka bekerja sama untuk membangun suatu bisnis ataupun suatu usaha sehingga bisnis dan usaha mereka diharapkan berjalan sesuai yang diinginkan. Ya kan? Mungkin sudah paham ya dasarnya dari franchisor dan franchise tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya kita mencoba membahas tentang sistem bisnis waralaba, kan? Oke, sini ya, supaya lebih enak lagi. Sistem usaha franchise atau waralaba yaitu penggunaan merek terkenal. Jadi biasanya, ya kan, terjadinya kerjasama bisnis ataupun franchise itu pasti dia mencari usaha-usaha ataupun bisnis yang sudah terkenal. Karena mungkin dari merek yang sudah terkenal, yang sudah memiliki konsumen, ya kan, konsumennya sudah mulai banyak, jauh lebih mudah dibandingkan kita memulai usaha yang dari nol, yang kita menggunakan produk kita sendiri, misalnya kan, ataupun menggunakan merek dagang kita sendiri. Jadi kalau dia sudah menggunakan merek ataupun bisnis yang sudah terkenal kan jauh lebih mudah, apalagi kita melakukan kerjasama ya kepada si pengguna ataupun si pemilik merek tersebut. Baru manajemen dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat stabil sehingga bisa memberikan keuntungan timbal balik antara perusahaan induk dan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan sistem franchising. Jadi dia tidak hanya diberikan mereknya itu, tetapi juga bisa menggunakan manajemennya dan tingkat profitnya jauh lebih besar. Ya kan, apabila kita membangun usaha itu sendiri ya, tanpa menggunakan sistem waralaba ataupun sistem franchise, karena dia melakukan kerjasama antara si penerima waralaba dengan si pemberi waralaba untuk mendapatkan suatu usaha ataupun membangun suatu bisnis yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang melakukan franchise dengan membuka cabang-cabang baru di daerah, maka usaha yang dijalankan akan semakin cepat dikenal
karena masyarakat akan dengan mudah memperoleh produk yang diinginkan. Nah, jadi semakin banyak ya kan pelaku usaha tersebut ataupun yang memiliki usaha tersebut, dia melakukan kerjasama franchise ya kan, dari berbagai daerah, itu semakin menentukan mereka karena bakal menjadi besar ya. Yang awalnya mungkin usahanya hanya di daerah A ya kan, tetapi dia udah melakukan kerjasama ibaratnya lebih dari 5 atau 10 franchise yang dia buka, ya otomatis produknya itu udah tersebar dari berbagai daerah. Dari 10 orang yang melakukan kerjasama terhadap ini kan jauh lebih menguntungkan. Oke, terus kita lanjut. Hal ini disebabkan oleh sistem yang mengharuskan setiap cabang mempunyai standar yang sama dengan perusahaan induk. Nah, jadi walaupun dia berbeda-beda daerahnya dengan merek yang sama, tetapi kualitas, ya kan, kualitas ataupun standar usahanya tetap sama dengan yang punya perusahaan besarnya ataupun franchise yang besarnya daripada franchise yang mungkin baru disebar beberapa daerah tersebut. Terus semua yang ada di perusahaan induk ada di setiap perusahaan cabang, walaupun perusahaan tersebut tergolong masih baru. Walaupun masih baru, dia hampir sama dengan franchise ataupun usaha yang sudah ada buka usahanya itu dari yang tergolong masih baru. Standar yang diberikan oleh perusahaan induk tidak saja menyangkut masalah makanan, tetapi juga sistem pelayanan, promosi, desain interior, persyaratan lokasi, manajemen dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi hampir sama, ya kan, yang pusat dengan franchise-nya. Jadi baik dari segi makanan, masalah kualitas makanannya, sistem pelayanannya, promosinya, desain interiornya, persyaratan lokasinya juga ditentukan bersama, ya kan. Baru manajemen dari perusahaannya didesain semirip mungkin dengan usaha yang awalnya sudah membangun. Selanjutnya ya, jika Anda hendak membeli lisensi bisnis franchise dari badan usaha yang populer, coba pertimbangkan lagi pesaingnya. Nah, jadi di sini juga persaingan usaha kita ini apa aja. Jangan hanya memikirkan produk yang sudah terkenal, tetapi kita tidak mengetahui bahwa pesaing-pesaing usaha tersebut sudah banyak. Itu juga bisa mempengaruhi ya, ketika kita sudah memulai bisnis tersebut, kita tidak mempertimbangkan persaingan usaha kita seperti apa. Nah, ini bisa menjadi bumerang bagi kita dalam menjalankan usaha tersebut. Pasalnya, badan usaha yang sudah besar umumnya memiliki banyak penerima waralaba. Nah, saya ini juga bakal terlibat dari penerima waralaba tersebut, karena pasti kalau perusahaan besar, ya kan, pasti dia sudah mulai banyak juga melakukan kerjasama ataupun melakukan kesepakatan dari waralaba yang lain. Terus, bila keputusan Anda sudah bulat untuk membeli lisensi dari badan usaha yang populer, pertimbangkan terlebih dahulu apakah perusahaan yang Anda pilih memiliki produk bisnis yang relevan. Nah, kita balik lagi ya, produk bisnis yang dihasilkannya relevan nggak dari era yang sekarang. Pasalnya, jika bisnis franchise memiliki produk yang relevan, kesempatan Anda untuk bisa meraih sukses dalam persaingan pasar menjadi lebih besar meskipun terdapat banyak pesaing. Jadi dia bisa bersaing apabila memiliki produk bisnis yang relevan, ya kan? Sehingga memang kalau bisnis yang relevan itu bakal selalu dicari orang, selalu digunakan orang, sehingga produk yang kita hasilkan juga bakal diserbu oleh pelanggan-pelanggan tersebut. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita membahas ya asas-asas perjanjian franchise. Karena franchise ini kan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harus ada, ya kan, perjanjian-perjanjian yang disepakati sebelumnya dalam membangun suatu bisnisnya tersebut. Franchise agreement atau perjanjian waralaba adalah kontak tertulis, ya kan, franchisor dan franchise
Jadi ada kesepakatan ataupun kontrak tertulis antara si penerima waralaba dan si pemberi waralaba tersebut. Karena kan sudah kita bahas tadi ya, franchisor dan franchise, jadi sudah tahu ya perbandingan franchisor dan franchise-nya. Perjanjian waralaba menjelaskan setiap hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Jadi dalam kesepakatan tersebut atau dalam perjanjian tersebut, dia harus dijelaskan, ya kan, hal-hal apa saja yang boleh dan hal-hal yang apa saja yang tidak boleh dilakukan antara si penerima waralaba dan si pemberi waralaba tersebut, ya kan, karena sudah melakukan kontrak tertulis tersebut. Perjanjian tersebut mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab setiap pihak franchise dan franchisor. Jadi memang perjanjian, ya kan, dicantumkan kewajiban-kewajiban apa saja dan tanggung jawab apa saja dalam menjalankan bisnis tersebut. Terus perjanjian tersebut memberikan detail yang penting tentang hubungan antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba. Jadi perjanjiannya harus sedetail mungkin, ya kan, sedetail mungkin, sehingga ketika terjadinya kerjasama, ketika udah jalan ini bisnis waralabanya, sudah saling memahami tanggung jawab, ya kan, tanggung jawab dan juga peranan masing-masing. Apa yang menjadi peranan si penerima waralaba dia kerjakan, apa menjadi tanggung jawabnya juga dia tanggung jawab. Begitu juga apa yang diterima oleh pemberi waralaba, ya kan, dia apa aja yang dikerjakan dan apa aja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal-hal dalam perjanjian mencakup seperti biaya, persyaratan, kewajiban kedua belah pihak, kondisi-kondisi yang menentukan penghentian waralaba dan keterbatasan. Jadi sini hal-hal yang biasanya dicantumkan, ya kan, seperti biaya, persyaratan, kewajiban kedua belah pihak yang kita bahas tadi, kondisi-kondisi yang menentukan penghentian waralaba. Nah, di sini walaupun belum ada niat ini karena kan masih baru memulai melakukan kerjasama, tetapi di sini juga harus dicantumkan nih apabila terjadi permasalahan ataupun hal-hal yang memang tidak bisa diatasi. Jadi sehingga ada terjadinya penghentian kerjasama antara kedua belah pihak juga ini dicantumkan sedetail mungkin, sehingga ketika berjalan terjadilah permasalahan ini, ya sudah tahu konsekuensinya masing-masing, ya. Asas-asas perjanjian waralaba hendaknya didasarkan pada beberapa asas-asasnya. Asas keberadaan kontrak, ya kan, kontrak itulah menjadi pedoman kita. Baru asas itikat baik. Nah, jadi itikat baik karena kedua belah pihak ini, karena kalau tidak ada itikat baik antara kedua belah pihak, takutnya nanti ada yang dirugikan, ya kan, ataupun ada yang berbuat curang, pasti ada yang dirugikan di salah satu pihak. Yang kedua, asas kerahasiaan. Kerahasiaan ini harus benar-benar dijaga, karena kan kita mengambil ya resep, merek, terus hak guna pakainya semua dipakai oleh si pemberi waralaba tersebut. Jadi asas kerahasiaannya harus dijunjung tinggi dalam perjanjian tersebut. Baru asas keseimbangan. Keseimbangan itu ya antara kedua belah pihak harus mendapatkan profit lah, keuntungan yang seimbang. Jadi tidak ada yang dirugikan ataupun tidak ada yang dipermasalahkan di kemudian hari. Tadi beberapa materi yang sudah saya paparkan pada adik-adik. Sebelum saya tutup, adakah kira-kira dari adik-adik yang mau bertanya ataupun mau memberikan respon lah terhadap materi-materi yang saya beri tadi? Adakah kejadian? Terima kasih kepada Bapak. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak yang positif bagi pemerintah dalam bisnis waralaba? Oke, terima kasih. Saya coba jawab ya. Dampaknya positif bagi bisnis waralaba tersebut sudah pasti sangat membantu pemerintah, ya kan, dalam menanggulangi ataupun memberantas pengangguran, ya kan. Dengan semakin banyaknya masyarakat ataupun orang-orang yang mau melakukan bisnis usaha tersebut, otomatis sangat membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan yang mungkin sampai saat ini ya, dari dulu sampai saat ini pengangguran ini masih tinggi ya di Indonesia. Jadi ketika sudah banyak
melakukan suatu bisnis, ya kan, pasti dia kan membutuhkan juga karyawan. Karyawan itu juga bakal ikut sama dia, dan juga itu sangat membantu dan berdampak positif ya bagi pemerintah, khususnya dalam kita melakukan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, baik, ada lagi? Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bisnis waralaba tidak mengalami kegagalan? Oke, terima kasih. Apakah ada jaminan dari waralaba itu tidak mengalami kegagalan ataupun bangkrut ya? Nah, waralaba ini dalam suatu bisnis, ya kan, kita dalam suatu bisnis saja tidak ada yang bisa menjamin suatu bisnis atau perusahaan tersebut tidak mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Tapi setidaknya dari manajemen bisnis waralaba ataupun menggunakan bisnis waralaba ini, kita bisa meminimalisasikan, ya kan, resiko-resiko yang bakal terjadi, karena kita memang melakukan satu kerjasama dengan perusahaan ataupun usaha yang sudah mulai terkenal. Beda dengan kita menggunakan ataupun mencoba usaha dari produk yang kita hasilkan sendiri. Pasti kan kita memulai dari nol, ya kan, harus banyak yang kita pikirkan. Tapi kalau kita melakukan bisnis waralaba tersebut, kita melakukan kerjasama, ya kan, kesepakatan antara si pemilik usaha tersebut dengan kita, misalnya mau melakukan kerjasama, ya kita tidak dari nol, karena mereka kan sudah memiliki merek, sudah memiliki produk yang bagus, manajemen yang bagus, struktur organisasi juga yang bagus, ya otomatis secara mudah kita tinggal melanjuti, ya kan, melanjuti usaha ataupun hasil-hasil yang sudah mereka jalani. Jadi setidaknya apakah itu menjadi atau nggak mungkin gagal, itu tetap pasti ada. Namanya usaha, pasti ada kegagalan yang bakal kita hadapi. Sama kayak kita hidup, ya kan, kita hidup aja pasti ada resikonya, ya kan, ya resikonya itu pasti, ya kan. Tetapi walaupun kita bakal mati, tapi kan kita dari kepercayaan kita, setidaknya ada bekal yang kita bawa sebelum kita mati tersebut. Seperti itu juga ada hal yang bisa kita minimalisasikan resiko yang bakal terjadi. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Ada pasal. Masih ada, ya. Dari berakhirnya perkuliahan kita pada hari ini, mungkin saya sedikit ya memberikan kesimpulan ya dari materi-materi yang kita bahas. Jadi intinya hampir sama dengan saya ucapkan tadi ya, tidak ada usaha, tidak ada bisnis yang benar-benar yang menjanjikan. Yang ada hanya meminimalisasikan, ya kan, meminimaliskan resiko-resiko yang ada. Pasti namanya berbisnis maupun melakukan kerjasama, maupun perorangan, maupun menggunakan merek orang, maupun kita membuat usaha sendiri, pasti kita bakal menghadapi yang namanya resiko ataupun kegagalan itu. Tidak ada jaminan ya dari bisnis apapun itu. Oke, mungkin dengan saya berikan kesimpulan, saya mencoba ya memberikan latihan ataupun tugas kepada adik-adik yang mungkin bisa kita kumpulkan ya pada pertemuan selanjutnya ya, pada pertemuan minggu depan. Saya harap adik-adik sudah mengerjakan tugas apa yang saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pemaparan video pengajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.